Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya. Ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakan diskusi. Kiamat tidak pernah datang. Bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Itu diberikan kepada saya. Ya udah, kalau gak mau datang, gak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Yang hadir di sana itu tidak mewakili Pak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing itu. Kalaulah keluarga Baklawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas dari langit. Iya, emas dari langit. Bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat. Harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Lamun wis suro istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah suro istifadah. Suro istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya.
harus diterima sebagai turun Nabi. Tidak bisa, bos. Pembodohan itu. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad. Udah didengar di tengah masyarakat begitu, ya sudah. Gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad. Nggak usah begitu.